kita lihat barang kadang justru kan tertarik, padahal toko fisik nih. Kalau mau beli tinggal beli aja sebenarnya. Tapi kita cek dulu di online berapa harganya ya, aslinya betul, berapa sih? Betul. Nah itu dulu kan. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun Sanak TVRI Sumatera Barat Kasadonyo de Yubara Sanak Ambo Oscar menemani Dun Sanak Kasadonyo selama 60 menit kamu ke di podcast kesayangan kita, di podcast sampai motanya orang awak di Siko tampeknya Dun Sanak. Dan Dun Sanak di podcast sampai mota kini kok kita new membahas kok soal bisnis apalagi bisnis digital marketing. Kita sudah bersama bintang tamu yang seorang ahli, sudah tersertifikasi CDMP atau Certificate Digital Marketing P-nya apa? Profesional. Profesional. Nah, ya profesional. Langsung saja. Ini dia Dun Sanak Bang Muhammad Fadli. Wih, gitu tangan saya Dun Sanak. Halo Dun Sanak ya Bang ya. Dun Sanak gitu. Kita Dun Sanak tapi kita pakai bahasa Indonesia sedikit nanti ya. Siap. Gak apa-apa lah ya. Enggak apa-apa lah sedikit nak. Jadi marah mumaku. Iya. Itu paling banyak banget tuh lewat seliburan banget di media sosial saya ruangnya. Marah mumaku gitu. Tapi Bang, kalau ngomongin soal bisnis, soal kayak tadi kayak ekspor yang paling banyak di itu kan macam-macam ya Bang. Apalagi yang viral-viral itu kan cepet banget ya. Itu biasanya apa yang membuat itu menjadi sebuah konten atau sebuah video itu menjadi viral di media sosial tuh Bang? Oke, langsung ke ini ya, konten marketing ya. Wes, masuk nih. Itu pasti ini sepengalaman saya Bang Oscar ya. Bener Bang Oscar ya? Iya. Sepengalaman saya itu pasti dipastiin dulu hooknya pasti mantep. Dulu itu 5 detik hook itu, sekarang nggak bisa. Sekarang 3 detik doang tuh. 3 detik? Kita punya waktu buat nyetopin tuh orang scroll lagi. Jadi pasti hooknya oke, visual hook, kadang ada yang nyebutin. Jadi itu hooknya pastikan oke dulu tuh. Nah dia nanti berjalan kontennya itu ada yang nama empati, storytelling, sampai ke CTA. Dia memang padat, konten yang padat. Sekarang nggak bisa tuh ngomong pelan, nggak bisa tuh. Sekarang memang padat bikin konten tuh. Gitu. Karena waktu orang di sosial media itu memang singkat kan. Iya betul. Ini kayaknya ya behavior orang ini mulai berubah setelah adanya TikTok. Karena memang behavior itu scroll, nggak menarik scroll langsung. Iya, jangan kan itu sampai kan ada TikTok nih. Instagram pun ngikutin TikTok jatuhnya sekarang. Itu kiblatnya ke TikTok. Betul. Karena ada TikTok. Berarti memang behaviornya itu udah berubah ya Bang ya. Bahkan YouTube dulu nggak ada. Yang kita kenalnya long video, sekarang dia bikin short buat apa? Buat nyaingin si TikTok yang harga juga ada bikin. Iya, betul. Seperti bukan cuma hampir di seluruh media sosial ya Bang ya. Seluruh media sosial itu ada video-video pendek ya. Betul. Itu selalu ada di media sosial manapun pasti ada untuk menyaingi si TikTok ini tadi pada awalnya. Nah, tapi yang menjadi hooknya itu tuh Bang. Hooknya ini maksudnya ini apa nih hooknya itu? Hook ini ya Bang ya. Kalau saya sendiri kan digital marketer. Nah, ini mungkin real case-nya ya. Kalau saya yang freelancer, orang ngomongin WFH, saya sebelum pandemi udah WFH duluan. Cuma kan istilahnya terkenal semenjak pandemi. Nah gini, salah satu real case-nya di saya ya. Kerja koloran dari kafe mananya, bahkan dari desa aja, tapi gaji 2 digit gitu. Malah 10 kali UMR. Nah itu visual hook tuh. Pengen kali kerja kayak abang ini itu. Nah, itu saya rasain banget Bang. Itu jujur konten pertama yang pecah. Dan itu sebenarnya bukan orang kan bilang di teatrikal ya, di maintain. Itu nggak sengaja sebenarnya. Waktu itu pernah ngajar prakerja. Jadi ngajar prakerja. Ada itulah ya, menguji orang tua, harus nemenin orang tua di kampung. Nah, jadwal prakerja nggak bisa ditinggalin lagi karena udah banyak cuti. Nah mau nggak mau di kampung tuh dengan semua peralatan yang ada, laptop, mic proper lah, dengan webcam juga. Nah dari kafe tuh. Nah kebetulan waktu itu ya istri ya videoin, tak upload ke IG, wah pecah itu. Naik nih, viral itu, nih. Jadi seolah-olah jadi mikir setelah itu kita harus bisa ya melihat akun kita itu orang sukanya yang tipe seperti apa. Jadi dari sana saya tahu, oh ternyata ini yang orang mau. Ternyata ini juga membuktikan, oh inilah bukti kalau Bang Fadli ini memang
freelancer yang bisa WFH, bukan WFH lagi, WFA kan, anywhere kan, gitu. Oh gitu, ibaratnya personal branding itu sudah tercipta di sana, dari sana langsung jadi jatuhnya. Nah itu proofingnya ya bang, itu pembuktiannya. Karena kan sekarang banyak yang klaim-klaim ini, kerja dari mana aja dapat dunia digital, tapi aslinya kita bisa lihat. Konten itu kan well edited, itu yang kita lihat di depan. Betul. Di belakangnya kayak apa kita nggak tahu kan? Betul. Jadi ibaratnya ada sempat viral soal mengenai daily life seperti yang Bang Fadli bilang. Yang lagi rame itu kalau nggak salah apa ya? Yang Saragoto. Yang ada konten dia daily life, dia bangun pagi-pagi. Ini tahun berapa nih? Baru ini. Di Indo? Di luar negeri tapi. Ini luar negeri. Ada dia kontennya tuh daily life-nya bangun pagi-pagi, berenang apa segala macam. Wah, hidup dia sangat-sangat tersusun dengan rapi ya ternyata ya. Iya. Jadi tahu mana orangnya kan? Ya. Harusnya sih inisialnya A ya. Iya. Ya, diramin ke muka. Iya betul, sama apa? Ice bag gitu lah apa segala macam gitu. Malah saking viralnya ya, parodi orang India. Banyak lah. Iya betul. Nah, itu di teatrik di maintain itu. Oke. Cuma memang sekarang kan ada istilahnya, udah lama sih sebenarnya. Fake it till make it. Oke. Nah si A tadi itu yang kita Bang Oscar bilang itu, bisa aja di awalnya dia nggak yang kaya itu, dengan apartemen paling atas lagi, dengan lounge balkon yang mewah itu. Iya. Ya, ambil video pakai drone lagi kan, itu kan prepare banget, biayanya cukup besar lah, dengan juga staff-staffnya. Awalnya mungkin dia nggak sekaya itu kayaknya ya. Iya. Dia juga saya lihat ada produk yang dipromosikan ya, walaupun dia nggak mau promosi itu, tapi itu udah S4 marketing lah ya. Iya. Produk utamanya itu. Iya. Cuma ini menjadi ini juga ya, pro kontra teman-teman di sosial media lah sekarang. Dia kan coach juga. Orang bilang trainer ya ibaratnya. Trainer, coach, online coach. Coach. Dia tuh coachnya online coach. Jadi dia ngajarin orang cara jadi coach. Nah, apa pro kontranya? Karena kan jual kelas tuh enak banget ya. Iya. Bikin sekali. Nah, cara promosi ini kayak tadi. Dengan nunjukin kemewahannya. Si A ini, si kreator ini seorang coach, hidupnya menjadi seperti ini. Walaupun dia nggak secara langsung nyebutin, tapi orang bisa baca lah. Apa sih? Orang kan ngulik tuh. Apa sih yang dikerjanya? Nah, salah satunya dia coach. Tapi kan dia udah pinter lah. Kayaknya ada tim marketingnya ya. Dia jualin produk, ada produk fisiknya. Air minum itu. Air minum itu. Air minum yang warna ungu apa biru tuh namanya. Biru namanya. Biru kan. Es ya. Iya. Tapi gini, kalau misalkan kita konten kayak tadi lah kita sebut seperti itu. Diterapin ke UMKM kita tuh bisa nggak sih kayak gitu? Sebenarnya bisa banget ya Bang. Sebenarnya bisa banget. Cuma kayak apa ya? Saya udah coba tapi itu tuh kayak perbandingannya tuh kayak jauh banget ya, jaraknya tuh kayak susah diterapin di teman-teman bisnis UMKM ya. Saya sendiri, usaha istri sebenarnya ada fashion muslimah, toko online, itu kan UMKM ya. UMKM kita sepakat nggak lebih dari 4,8 M ya setahunnya. Iya, betul. Jadi kalau kayak itu banyak UMKM semua kita tuh. Iya. Kecuali di atas itu ya. Jadi jauh lah untuk jadi di atasnya UMKM atau apa itu. Sebenarnya bisa diterapin Bang Oscar dan teman-teman. Tapi ya saya melihat teman-teman ini banyak yang kayak ini penyakit teman-teman yang dulunya sukses pengusaha konvensional lah. Susah switch ke online. Terlebih buat yang udah punya toko. Nah, saya pernah malah apa namanya ini? Pitching langsung tuh ke bisnis ownernya. Bu, ini maksimalin online-nya akan lebih bagus ini Bu penjualannya insya Allah kan. Cuma beliau bilang, wah ngapain Bang masuk online? Kami ada toko, orang rame kok lewat-lewat. Betul, saya udah tahu jawabannya. Nah itu. Pasti gitu jawabannya. Pandangan-pandangan seperti itu. Skeptis banget pokoknya. Betul. Skeptis banget. Data-data itu semua. Cuma kita kan lihat fenomena ya kemarin yang teman-teman di Tanah Abang. Itu kan bukti nyata bahwa orang udah switch ke online sebenarnya. Punya toko fisik itu nilai plus. Nilai plus dong dari yang nggak ada sama sekali toko fisik. Betul. Ada toko fisik, ada online-nya juga. Itu kan lebih maksimal ketimbang teman-teman yang online doang. Kita lebih unggul dong. Kita ada fisiknya.
asli gitu. Orang kan di online juga ada itunya ya. Khawatir, oh ini penipuan apa enggak nih? Ada fisiknya enggak ini? Itu. Sulit untuk switch tadi sih, Bang Oscar ya. Mereka skeptis tadi. Aduh repot Bang itu ngapain ngurusin bikin website lah, betul lagi. digitalisasi lah. Gitu-gitu Bang. Itu bukan udah kendala lagi, kayaknya udah tabiat ya saya gitu. Itulah tantangannya ya. Ya tantangannya itu sebut deh, tantangannya deh gitu, bukan tabiatnya. Tantangannya itu memang sulit sebenarnya, karena kan apalagi rata-rata UMKM yang seperti kita tahu orang tua biasanya kan. Betul. Orang tua. Apalagi kalau anak muda melihat UMKM tuh, ini biasanya kalau UMKM isinya ibu-ibu semua, bapak semua biasanya. Nah, baru kata Bang Oscar seperti itu. Orang tua tadi benar. Jadi ingat, orang tua yang ini loh nggak bisa nerima nasihat dari apalagi level anaknya. Yalah saya udah duluan makan asam garam katanya kan. Tahu lebih dulu tahu saya kali daripada kamu tuh. Padahal memang sekarang eranya dunia kita nih sebenarnya Gen Z sih ya lebih tepatnya. Tapi kita kan kalau gen milenial masih ya, mentor mereka. Kita perubahannya dari konven ke digitalisasi. Kalau saya sendiri pengamat justru saya teliti. Jadi paham lah dunia digital itu. Itu yang teman-teman orang tua ini bilang business owner, saya lebih paham dunianya saya gitu. Karena dulu dia sukses dengan caranya, cuma kan dunia udah berubah nih. Behavior ini aja deh, kita lihat barang kadang justru kan tertarik, padahal toko fisik nih kalau mau beli tinggal beli aja sebenarnya. Tapi kita cek dulu di online berapa harganya ya, aslinya berapa sih? Betul. Ah itu dulu kan lebih murah nih. Ambil. Ternyata authorized, maksudnya toko resmi justru. Mending saya beli di sini gitu. Gitu sekarang kan. Betul. Wah, ini nggak salah nih ternyata. Ini seorang CDMP ternyata luar biasa nih. Benar tersertifikat ini asli. Tapi ini di dunia digital marketing apalagi profesional ya Bang ya. Itu gimana sih cara Bang Fadli itu mendapatkan gelar atau sertifikat seorang CDMP ini seperti apa tuh perjalanan? Itu sendiri ya Bang Oscar dan teman-teman. CDMP itu kan kepanjangannya tadi Certified Digital Marketing Professional. Nah itu emang didapetin kalau kita mengikuti tesnya, tes resmi dan lulus, dinyatakan lolos, layak untuk mendapatkan sertifikasi tersebut. Nah itu kalau CDMP sesuai namanya Digital Marketing, memang di tesnya nanti itu dia akan nanyakan secara umum lah ya tentang dunia digital marketing. Nah saya sendiri malah itu menjadi bahan ajar saya ke teman-teman member kelas saya gitu atau teman-teman di followers. Jadi kalau bagi saya bisa dibilang tidak ada kesulitan untuk mengikuti tes tersebut. Bagi Mbak Fadli. Bagi saya, karena memang dunianya saya mempelajari itu, bahkan yang saya ajarkan ke teman-teman member atau followers. Nah, untuk sertifikasi ini banyak tujuan Bang Oscar. Kalau saya sendiri ini cerita agak gimana gitu ya. Dulu jadi sebelum ada sertifikat itu, saya pernah nih Bang Oscar nawarin ke pemerintahan lah. Bu, Pak, saya dari ini, saya Fadli dari ini, saya berkeinginan untuk mengajar ini di dulu saya ke dinas tenaga kerja gitulah, kantor ya, Bang Oscar dan teman-teman. Waktu itu saya di pertanyaan pertama udah kalah duluan, Bang. Apa itu? Bapak sertifikasinya ada nggak? Ditanya gitu. Sertifikasinya apa? Kalau gitu langsung nggak bisa ngomong lagi. Ibaratnya Bapak ada legalitasnya nggak gitu? Udah pintu pertamanya itu. Nggak bisa lanjut lagi. Iya betul. Ternyata cara mainnya gini ya. Ya mungkin ke pemerintahan gitu ya. Semua kan ada legalitasnya. Mungkin buat laporan mereka juga kali ya. Nah ini biar lebih mantap lagi nih, biar lebih terbukti lagi kita ada visualnya nih. Visual Bang Fadli ini seperti apa, aktivitasnya sebagai digital marketing profesionalnya seperti apa nih. Ada visual menariknya di Dunsana Kasadonya. Berikut visualisasinya untuk Anda Dunsana. Klaim ini Gaptek pun bisa hasilkan puluhan juta dari produk digital. Kalau Anda percaya, stop di sini dulu. Faktanya, bisnis produk digital itu bukan jalan yang simple atau jalan pintas. Bisnis produk digital itu butuh pemahaman tentang digital marketing. Gak cukup modal upload doang atau ikut-ikutan hype, FOMO, apalagi gaptek. Bisnis produk digital itu butuh proses. Mulai dari bikin produk yang memang berdasarkan skill, pengalaman, dan ilmu Anda sendiri, sampai ngerti cara jualannya. Nah, kalau nggak ngerti dasar digital marketing, gimana mau hasilin puluhan juta, bos?
Justru pemahaman soal cara menjual itu yang bikin bisnis produk digital berjalan dengan benar. Jadi daripada termakan janji-janji gampang dan auto kaya, apalagi gaptek, yuk fokus belajar ke hal yang realistis atau fundamental dulu. Daripada bikin kaya orang lain, mending kayain diri sendiri nggak sih? Jadi untuk mendapatkan komisi dari produk digital yang kita affiliate-kan, artinya kan kita harus datengin traffic sebanyak mungkin kan ya. Daripada menjual produk orang lain gitu ya. Teman-teman udah bisa mendatangkan traffic sebanyak mungkin nih ke sosial medianya, apapun itu kolamnya ya, baik itu sosial media, apalagi kalau teman-teman ngiklan. Daripada jual produk orang lain, kenapa enggak jual produk digital sendiri nggak sih? Teman-teman, produk digital itu banyak. Produk edukasi, produk informasi, itu produk digital. Yang lain juga ada, seperti teman-teman desain grafis lah. Bisa template Canva, bahkan bisa template video CapCut, lain-lain. Maksud saya, teman-teman sudah bisa mendatangkan traffic sebanyak mungkin ke sosial medianya atau ke kolamnya. Kenapa teman-teman nggak sekalian pelajari cara bikin produk digital sendiri sesuai dengan skill, pengalaman, dan ilmunya teman-teman. Gitu maksud saya. Jadi teman-teman setuju atau enggak nih dengan pendapat saya? Mau tanya orang awak? Di Siko tampeknyo. Nah, tunjuk dun sana tadi ala do buktinya dun sana tadi ada tips-tipsnya juga tadi ya Bang ya. Benar. Tips-tips beberapa tadi cara digital marketing itu seperti apa, terus juga kiat-kiatnya gimana ya Bang ya. Tadi kan aku udah pertanyaan satu nih Bang. Tadi kan Abang di kontennya tadi ada bilang jualah apa yang kita miliki nih tadi kan. Nah, kalau yang kita miliki ini ternyata semua orang sudah memiliki. Oke. Kita menjual gimana? Nah, seorang digital marketing tuh bagaimana tuh cara pola apanya? Logiknya. Nah, menarik. Langsung keingat satu kalimat ya. Bahwa kalau semua orang sudah, anggaplah ini berarti sebagai pengajar dong. Iya. Menjual skill pengalaman ini. Kalau udah ada skill tersebut, semua orang bisa jual skill tersebut dong. Iya. Nah, kalau semua orang udah melakukan itu, apalagi pembedanya, personal branding. Oh, oke. Bang Oscar dan teman-teman ya. Keunikan. Nah, jadi memang personal branding kalau menurut saya kurang setuju dengan yang apa ya, kan ada ya orang di real life-nya tuh nggak kayak yang di konten. Oh iya, saya paham. Kalau saya sih kurang setuju ya. Kalau terlalu berlawanan, kalau bagi saya ya susah banget hidupnya kayak gitu. Tapi ada yang sukses seperti itu ya. Iya, memang ada sebenarnya. Ada lah, malah internasional ada yang banyak malah. Kalau saya sendiri, saya menjadi apa adanya aja. Dan itu kadang kita nggak lihat potensi kita kan ya, apa yang kita lakukan sehari-hari. Nah, Bang Oscar dan teman-teman, justru orang lain, teman saya yang ngingetin. Bang Fadli ini keunikannya adalah ngajar tuh kayak agak neken, maksudnya tegas. Justru arah emosi. Padahal mah gitu ya? ini kawannya di Jawa ngomong. Oh, di Jawa, oke. Jadi kayaknya pas bener ya orang Minang kalau ngajar tuh tegas agak emosian. Iya. Ya udah saya berarti ini aja nih. Saya lihat tuh di Jalan Qatar kayak di Indonesia top 10 lah ya. Kita kan menjadi top of mind ya. Kalau kebanyakan puluhan top 5 deh. Kayaknya nggak ada sih yang keunikannya itu ngajar digital marketing spesifiknya, tapi penyampaiannya itu tegas. Justru arah emosi, walaupun sebenarnya nggak emosi banget ya. Iya betul. Agak kesel maksudnya. Kita tahu ya, ada orang ngeyel, kita pengen nyampein ke orang itu, gini loh caranya gitu. Gregetan gitu, gregetan gitu dia. Gregetan. Gitu. Okay. Jadi yang buatlah atau bangunlah personal branding. Bang. Maka dari itu, saya tadi kita udah sempat cerita ya Bang ya. Saya berawal dari freelancer sebenarnya. Nggak tahu nih dunia kontennya sebenarnya. Nah, freelancer sekarang tuh udah banyak banget. Betul. Itu udah banyak banget. Nah, sekarang orang kadang nggak percaya aja dari online nih. Nah, dengan adanya kita ngonten yang benar-benar ya, bukan yang posting aja di akun pribadi gitu ya, akun private, enggak. Kita ngonten apa yang kita bisa, apa yang topik yang kita sukai, topik yang kita suka, dan ya kalaupun nggak jago kita paham lah. Nah, akhirnya orang percaya. Dulu nih Bang, ini cerita waktu jadi freelancer ya teman-teman, Bang Oscar. Dulu tuh saya dapetin satu klien aja, itu effortnya setengah mati Bang. Saya gabung di grup-grup komunitas online, dulu kebanyakan Telegram ya.
Karena Iya, dunia digital ini banyaknya Telegram. Iya, apalagi kayak kelas-kelas apa begitu di Bener. Telegram biasanya. Banyaknya di Telegram. Sama dulu itu, Telegram satu, Emang Zoom kok. langsung. Zoom, iya. Langsung, ya itu juga. Nah itu kan sulit ya kita nyampein. Ya paling yang ngebantu kita portfolio lah. Atau sekalian pas Zoom itu orang ngebuktiin portfolio kita, bukti kita bisa apa enggak. Nah kalau sekarang, dulu kita yang nyari klien, sekarang itu bisa tetap dilakukan dengan santai aja, nggak harus yang seperti itu. Tapi sekarang orang yang datang ke kita nih, oh Bang Fali ini, karena kan saya nyebutin diri di konten Bang Fali ya Bang sekarang teman-teman. Oh Bang Fali ini punya skill ini nih, yang saya butuhin banget nih. Nah jadi sekarang dengan adanya personal branding tadi ya, kan terbangun trust ya, Bang Oscar dan teman-teman. Jadi orang yang mengontak kita duluan, menghubungi. Iya. Ya kan itu konsep endorse kan ya sebenarnya. Betul. Orang percaya ke kita, brand lah kalau endorse kan, dia menggunakan jasa kita. Iya. Lebih mudah. Iya. Nggak Menjual freelance. personal brand, menjual apa? Sama menjual solusi juga jatuhnya. Benar. Oh gitu, betul sih. Oh, jadi jangan takut ya ibaratnya. Semua orang. Karena ada juga tuh orang-orang yang nggak pede gitu kan. Ya. Skill saya, kemampuan saya ini udah banyak yang punya gitu kan. Itu Nah, kurang langsung. pedenya itu kadang orang yang masih jadi kesulitan sebenarnya. Ada satu lagi sebenarnya Bang. Langsung ingat karena Bang Oscar ngomong bahas tadi. Ada namanya information gap. Oke. Jarak informasi yang diketahui orang. Bang Oscar dan teman-teman. Anggap aja nih levelnya itu 1 sampai 10. Oke. Anggaplah saya digital marketing nih. Saya nggak nyebutin udah mentok 10, enggak. Bahkan mungkin 7 atau mentok 8 lah. Oke. Ya udah. Enggak, saya yakin ada orang yang level pemahaman terkait tentang digital marketing ini di bawah saya. Banyak malah justru. Saya yakin lebih banyak. Ya udah fokus ke orang yang levelnya itu di bawah kita. Karena kan kita memang overthinkingnya itu, udah banyak kali yang ngajar digital marketing. Saya kalau mikirin itu, Bang Oscar dan teman-teman, nggak ngajar kayaknya. Banyak nama-nama yang udah terkenal duluan kan digital marketing ini. Digital marketing luas banget malah. Tapi saya fokus ke yang di bawah, pemahamannya di bawah saya aja. Iya, jadi kasarnya berarti begini ya. Kita fokus ke orang yang lebih jelek dari kita sebenarnya. Lebih bodoh jangan. Lebih kurang pemahaman. Lebih kurang lah ibaratnya. Kita kan lebih dulu kasarnya aja. begitu, kasarnya begitu ya gitu. Oh, biar karena itu ada bagi juga. Jadi kita lebih termotivasi juga jadinya. Karena melihat ternyata saya lebih baik daripada orang ini Itu juga ternyata. menunjukkan kepercayaan Bang. Betul. Saya lebih paham. Gitu. Kan konsep guru di kelas aja deh. Dia kan lebih paham dari murid yang diajarkannya. Anggaplah guru tersebut 9, murid yang diajarkannya itu di level 4, 5. Kan si murid ini mendengarkan guru. Iya kan? Karena murid ini beranggapan guru tersebut levelnya di atasnya dia. Iya. Kayak gitu. Gitu. Jadi teman-teman, jadi sanak kasadonyo celek orang bawah anak. Iya. Celek orang di bawah. Jangan langsung lihat ke atas ya Bang ya. Lihat ke bawah kita dulu seperti apa gitu. Wah, ternyata kita lebih baik ternyata gitu. Jadi bukan maksud sombong atau apa ya Bang ya. Ibaratnya itu menumbuhkan kepercayaan diri. Itu cara menumbuhkan pede kita. Tapi Bang, ini berarti dari awal menjadi seorang freelancer dulu berarti baru masuk menjadi seorang digital marketing profesional kayak sekarang. Oh, itu berarti awal ceritanya gimana tuh bisa menjadi seorang freelancer dulu baru kayak di MP kayak sekarang nih? Wah, ini flashback ke belakang ya Bang. Jadi jauh kita flashback ke belakang nih. Agak jauh nih 5 tahun ke belakang, 5-6 tahun. Dulu sempat kerja di Jepang. Tadi kita di belakang udah cerita Bang, Oscar dan teman-teman. Saya nggak kuliah. Jadi memang bahkan dari SLTA aja itu saya udah kerja. Dengan begitu kita jadi tahu ya ekonomi saya memang tidak seberuntung teman-teman yang lain. Teman-teman sekolah pulang mungkin pikirannya main kemana gitu. Kalau saya pulang, bahkan saya pulangnya ke restoran nih. Ke restoran? Ke restoran, saya tinggal di sana. Maksudnya tinggal di sana gimana? Memang seperti itu ekonomi. Saya tinggal di tempat saya kerja. Nah gitu Bang. Udah kayak ada gitu. kayak mesnya gitu berarti mes. ya? Mesnya gitu. Ya biasanya kan restoran di bawah, kita tidur di atas. Saya mikirnya abang tidur di dapur gitu. Nggak gitu ya? Nggak gitu juga. Itu berlebihan dong. Nggak gitu juga. Berarti ada mesnya, ada apa? Ada mesnya. Nah, ada seperti itu. Jadi kenapa nggak kuliah juga? Mungkin kayak gini ya Bang Oscar teman-teman. Udah biasa megang duit Bang. Maksudnya ternyata dengan kerja kita diupah nih. Nah kuliah ini ngapain ya?
Pernah pada kuliah saat itu. sebenarnya. Iya. Pada saat itu. Benar, Oke. pada saat itu mindset. Tapi nggak salah ya teman-teman yang kuliah. Justru saya senang dengan teman-teman kuliah. Ternyata nih soal perkuliahannya biar nggak Iya. gimana ya, Ntar Pak, ya? digoreng gitu. Ntar dipotong maksudnya. Iya, nggak apa juga sih biar viral. Aduh. Tahu aja mungkin kemana. Ya benar. Teman-teman kuliah itu minimal mindsetnya sih networking. Yang saya rasain itu karena sempat kuliah sebentar tapi kuliah keluar karena tadi saya nggak paham nih kuliah ini ngapain mindset saat itu. Ternyata networking lah salah satu benefit dari kuliah itu. Nah karena udah biasa kerja merantau ke Jakarta nih Jakarta Bekasi ya Jawa lah ya bang sekalian teman-teman. Akhirnya ini dapat informasi singkat cerita ya dapat informasi kerja ke Jepang. Oke. Karena dari sekolah dulu udah suka dengan Jepang, suka ini lebih ke ininya ya bahasanya. Oh bahasa Jepang ya? Bahasa Jepang ya. Saya udah belajar tuh. Oh udah bahasa? Udah belajar otodidak tuh. Saya beli bukunya, belajar huruf, hiragana, katakana, kanji, gitu bang teman-teman. Oke. Nah udah belajar. Saat kerja terakhir itu apa yang akhirnya saya jadi pulang tuh saat kerja di fotokopi. Nah fotokopi kan kita banyak berhubungan dengan orang ya. Iya. Waktu itu belakangnya tuh kok orang banyak banget ya. Motokopiin sertifikat JITCO namanya bang. Jadi singkat cerita ini JITCO ini adalah sertifikat yang didapetin teman-teman pekerja yang baru pulang dari Jepang. Dengan itu dia kalau melamar kerja di PT nih kan di Jakarta kan banyak PT ya pabrik ada sertifikat JITCO itu dia langsung menjadi prioritas dari si pabrik. Gitu. Karena kenapa? Di Jepang 3 tahun kami etos kerja jangan ditanya. Iya, itu betul. benar-benar teratur. Iya, kredibilitasnya ditanya Iya, lagi. etos kerja sangat tinggi. Jadi diutamakan tuh teman-teman yang melamar kerja di PT atau pabrik dengan sertifikat JITCO itu. Nah, sebenarnya nanya-nanya ini dapetinnya gimana ya Mas? Karena kan di sana mas-mas Jawa ya. Iya. Mas Jawa ya. Oke. Sana kan Mas berat-berat ya. Mas kan lagi mahal nih. Iya, Mas lagi mahal nih. Aduh, itu Mas, saya pusing nih. Gitu lah ya. Iya, oke. Nah, dapat info itu bahasan teman-teman, pulang. Saya izin, pokoknya bikin alasan gimana bisa pulang, diizinkan pulang. Nah, ikut tes bang, selama setahun tuh 2013 sampai 2014 berjalan lancar. Akhirnya ke Jepang 2014 sampai 2017, 3 tahun. Nah, pulang, ya seperti yang kita tahu ya, kerja di Jepang memang duitnya lumayan. Ya, memang bawa duit, ya ratusan juta lah ya. Banyak sih. Banyak, ratusan juta. Nah, pulang merasa punya duit, kita orang Minang nih nggak mau lagi jadi budak orang, nggak mau kerja sama orang lagi. Apa ya usaha? Nah yang paling gampang nggak usah ada pengalaman kan, warung, ya kan? Tinggal cari rukonya, bikin raknya isi kan yang tanya modal doang, beli doang kan? Iya. Suruh orang kerjain. Nah, di sana ternyata. Iya tadi, ini juga yang menjadi pengalaman saya teman-teman, bahwa memang segala sesuatu tuh kalau nggak ada pengalaman di sana, memang modal nekat itu memang dua ya, antara berhasil banget, ya udah bangkrut banget, hancur lah gitu, jadi bangkrut, habis duitnya seperti dari Jepang. Tapi ini juga menjadi saya teman-teman, mungkin jadi alasan bangkrut. Karena kenapa? Saya di warung itu bukan memikirkan gimana warung ini menjadi berkembang, tapi saya belajar ini bang. Belajar dunia digital, belajar digital, bikin web. Oh, coding berarti. Enggak, saya nggak ngoding. Oh, nggak ngoding malah? Nggak ngoding malah. Sekarang ada yang namanya no coding web developer. Oh, Jadi bikin web oke. tanpa coding. Apalagi ada AI seperti sekarang. Lebih gampang lagi bikin website. Oke, ini jadi perbincangan menarik nih sebenarnya nih Dunsana. Tapi kita tahan dulu nih Bang Fadli ini semakin memanas, semakin membara ternyata Dunsana Kasadonya. Jadi tapi sayangnya Iko ada jeda agak break kok sebentar tadi. Jadi Dunsana Kasadonya jangan kamu dulu nak. Usai jeda break kok kita akan kembali jadi tetap di podcast sampai monta. Mau tanya orang awak di Siko tapi yang sana. Mau tanya orang awak di Siko tampeknyo. Kembali lagi di sana menyaksikan podcast Tampek Mauta. Mau tanya orang awak di Siko
Siko tampeknya Dun Sana. Dan Dun Sana pun bisa menyaksikan podcast sampai mau takut di seluruh media sosial TVRI Sumatera Barat. Itu ada di Instagram, ada di YouTube, di Facebook, dan ada pula di TikTok. Nah, kalau ini sedang live TikTok kan Dun Sana, langsung saja Dun Sana tonton. Dan bisa juga Dun Sana download melalui TVRI Klik yang tinggal Dun Sana download melalui App Store dan di Play Store handphone Dun Sana Kasadonyo. Kita kembali lagi bersama Abang Muhammad Fadli, seorang digital marketing professional. Oi, oke, Bang Fadli. Kan Bang Fadli kan alamu nak Bang ah. Nah, kita bisa minang nak Bang ah. Oke. Tadi kan memang agak payah tadi nak Bang ah. Tadi kan menjelaskan digital marketing itu kan pakai bahasa-bahasa ilmiah, teoritis dan segala macam itu memang agak payah kita. Nah, jadi kehidupan Bang Fadli lah. Tadi kan ada bahas-bahas kehidupan Bang Fadli tadi kan pernah lo bekerja jadi apa di Jepang, dari restoran dan lain sebagainya gitu. Kok bisa terpikir gitu menjadi seorang digital marketing itu kan jauh beda gitu. Ya. Bahasa Minang ya, Bang. Kan terjadi nak. Ada kecana. Jadi mungkin dulu ya, Bang ya, dan Dusana Sadonya. Lah memang hobi dengan digital. Agak aneh kalau sebenarnya. Minang ya itu. Semoga aman lah ya. Semoga aman lah ya. Demi viewers TikTok. Memanglah hobi dengan dunia digital, Bang Oscar dan kawan-kawan. Hobi dengan dunia digital, hobi saya dengan dunia teknologi kok, Bang. Itu kan bisa dinampak ya kayak tontonnya, film lah. Memang dunia teknologi lah hobi. Nah, waktu itu memang nyari juga kan. Apa yo untuk masuk ke dunia digital itu atau dunia online itu? Hal apa dulu yang dipelajari gitu? Jadi ternyata pertama itu adalah website, Bang. Oh, website. Karena website. Blog ya dulu ya kalau dulu. Blog itu tuh udah mulai menurun tuh. Mulai menurun. Okay. Website sendiri sekarang memang. Blog itu kan kayak numpang di kayak di server blog tadi lah. Iya, Blogspot itu ya. Blogspot. Iya, Blogspot. Jadi, ternyata website yo. Nah, belajar tuh website. Belajar website. Setelah itu apa ya, merasa paham dengan website itu, Bang Oscar dan kawan-kawan. Ternyata selanjutnya adalah ngiklan di Facebook. Dulu kan namanya Facebook Ads. Iya, Facebook Ads dulu tahu kan. Kalau gini namanya Meta Ads. Iya, betul. Karena Meta itu berarti Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Iya, betul. Karena dulu Facebook memang Facebook. Tambah thread cek lah. Tambah thread cek lah, iya. Wah, thread itu menarik juga tuh. Teman-teman, kawan-kawan harus masuk sih. Oh, thread tuh. Karena untuk awak yang tidak merasa punya followers di Instagram kok, tidak usah sampai 100. Ada sedikit kemauan untuk nulis lah, share lah pengalaman tuh. Setelah teliti ya, Bang sekarang teman-teman, di thread itu cuma dua, antara orang yang memang pengen share bana atau orang yang mencari ilmu bana. Jadi basoboknya di thread itu, makanya rame tuh. Lah beberapa akun di analisa tuh, analisis ya bahasa-bahasanya. Pas cari threadnya kok rame sampai ratusan yang komen. Jangan-jangan kok konten kreator kok di IG-nya. Cari di IG-nya nggak nyampe 1000 followersnya. Artinya nge-share pengalamannya tuh. Orang kan memang tantangannya di IG itu kalau nggak punya followers kadang nggak dipandang ya. Iya. Siapa lu gitu. Iya. Siapa jauh gitu. Followersnya 300 baru banyak ya kayak kan. Kalau di thread nggak kayak gitu dong. Asal memang bervalue, ada nilainya tuh, memang di-share-nya. Apalagi cara kerja ke Jepang misalnya, cara kerja WHV ke Australia, itu banyak yang dengar. Padahal kalau cari IG-nya, followersnya seketik. Nah, itu tuh yang menarik. Jadi kawan-kawan yang serius masuk ke online, merasa enggak ada followers, mangga konten dengan orang, cobalah masuk thread. Karena kan thread itu kan dari X ya. X kan kini udah mulai langang nggak sih? Sini nggak main X. X itu penuh dengan orang-orang radikal sebenarnya. Orang radikal dan orang-orang toksik nggak sih? Iya, toksik. X itu jujur toksik di X tuh. Di thread kini itu positif. Positif malah. Ternyata Meta kini menaikkan algoritmanya. Yang merasa nggak punya followers tuh, bahkan di thread pertamanya ada kemungkinan untuk rame. Asalnya di well maintain, maksudnya tulisannya itu memang bervalue. Kan thread itu kan bisa dibalas, bisa kan? Ada batasan karakternya soalnya.
Tuh coba lah, itu thread tadi. Gitu. Masalah sampai tadi ngobrolin apa ya? Nggak lupa langsung kan. Tadi bahas abang lah Dima. Siap. Iya. Ya, semula new di dunia digital kok kan memang lah. Aku siap, tadi ya. kan. Ya, MetaX tadi. MetaX ya. Kita setelah belajar website, kiranya setelah itu apa lah? Ngiklan di MetaX. Okay. Karena itu next stepnya kok. Orang kan ngira, punya followers enak jualan gitu kan. Nah ternyata ada cie lah teman-teman. Bisa ngiklan bahkan dengan followers yang sakit, awak bisa menembak orang yang awak inginkan. Bisa misalnya sosialita misalnya. Ini kok untuk kawan-kawan business owner lah atau yang punya bisnis di Kota Padang. Iya. Kawan-kawan punya bisnis yaitu anggaplah toko baju yang agak mahal atau apa ya, branded lah gitu ya. Nah, siapa target audiensnya kawan-kawan di sana? Misalnya perempuan umur 25 sampai 35. Kenapa gitu? Karena yang orang yang memegang keputusan pembelian. Artinya apa? Megang duit. Iya, yang punya PC-PC. Wanita 25-35 apa interestnya? Apa ketertarikannya? Mungkin dengan dunia kecantikan itu bisa targeted itu tuh di Facebook Ads tadi. Nah, kenapa dibilang next step itu? Jadi tidak usah orang sulit-sulit ngonten, awak ada budget kok dan udah paham lo ilmunya kok. Ya udah ngiklan sekalian. Nah, itu next stepnya. Karena makanya orang bilang apa ya, the beauty of digital marketing itu salah satunya itu tuh, Bang. Awak bisa menembak orang-orang yang kemungkinan akan tertarik dengan barang yang jual itu. Gitu. Nah, akhirnya setelah itu Bang baru belajar email marketing, WA marketing, termasuk konten marketing, sosmed marketing. Gitu. Lebih enak lah paham belajar digital marketing dulu, masuk ke dunia konten kreator. Itu lebih enak sih. Membawa audiens. Lo tahu sih harusnya kamu itu jadi itu loh. Orang kan namanya funneling, Bang. Iya, betul. Kalau kawan-kawan yang nggak paham digital marketing, ini sampai dapet followers lah senang tuh. Iya. Kalau awak ubah followers kok jadi database, Wak. Database itu apa? Nama, email, WA. Itu yang sebenarnya apa ya? The new currency. Itu tuh sumber kayak ATM loh. Gitu Bang. Kenapa? Butuh promosi kok. Tinggal blast aja. Ada produk baru nih buat teman-teman yang udah follow atau udah pernah mencoba membeli produk sebelumnya, ada diskon khusus. Itu bisa nembak langsung loh. Masuk ke emailnya, masuk ke WA-nya. Sementara kalau followers kan itu hanya angka di sosmed aja. Iya, betul. Nanti tiba-tiba walaupun mungkin agak sulit ya berandai-andai meta tuh hilang, kan pernah crash loh. Walaupun itu satu malam kayaknya. Kawan-kawan panik tuh. Kalau awak enggak, info ke email. Nah, ini loh teman-teman. Saat sekarang inilah kita manfaatin email marketing gitu. Orang kelabakan dengan enggak bisa ngonten, bikin story. Nah, awak bisa tetap berkomunikasi dengan database awak tadi. Yang udah followers yang udah ubah ke database tadi, nama, email, WA. Itulah the beauty of digital marketing. Dari situ ibaratnya sebuah kesempitan tuh, kesulitan tuh pasti ada cara solusinya berarti ya. Itu pekerjaan digital marketing strategi sekali ya. Nak salah nih sabui profesional gitu. Berarti lah gampang nih Bang sertifikatnya berarti ya. Sertifikat. Lumayan gampang lah ya. Gampang lah. No effort lah. Di no effort aja di sana. Namanya Bang lagi nama. Tapi Bang, menjadi seorang digital marketing tuh kece orang kan gampang ya gitu kan. Tinggal manjo produknya di upload di Facebook, selesai gitu kan. Orang mungkin mau itu sih kan. Padahal sebenarnya itu kompleks ya Bang ya. Kompleks sebenarnya berarti ya. Bukan cuma seolah-olah cuma upload sekali terus tunggu sih gitu. Itu pasti nggak bakal jalan tuh sih biasanya itu. Nggak bakal. Karena orang itu melakukan itu karena mungkin sampai itu yang diketahuinya. Berarti kan orang lain melakukan hal yang sama. Banyak yang melakukan seperti itu. Betul. Nah, tentu orang yang lebih melakukan lebih banyak hal atau lebih kompleks lah yang akan muncul di permukaan. Anggaplah penjual, barangnya akan lebih laku ketimbang yang posting-posting doang. Ketimbang yang posting doang versus yang punya posting konten organik, apalagi konten ads juga, konten berbayar. Itu akan peluangnya lebih tinggi dong. Ya, ibaratnya enggak sekedar upload saya dari sana diolah lah di sana
Beko bang, Beko bakal bahas yang sedang rame ko bang. Yang tren digital marketing tu bahas sudah tu bahas AI sekitar Beko deh. Tapi setelah break sudah ko bang, awak istirahat sebentar. Jadi Dunsana Kasadonya jangan kamu dulu Dunsana usai jeda berikut kita akan kembali jadi tetap di podcast sampai Mota. Motanya orang awak di Siko tampilnya Dunsana. Mau tanya orang awak di Siko tampilnya. Terima kasih Dunsana masih bersama kami di podcast Tampek Mota. Motanya orang awak di Siko tampeknya Dunsana. Dan Dunsana bisa menonton podcast Tampek Mota ko di seluruh media sosial TVRI Sumatera Barat. Tinggal Dunsana start selama masa nak tahu media sosial yang masih Dunsana. Pasti tahu kan? Nah, jadi tinggal search TVRI Sumatera Barat. Awak agak panik ke soalnya mengecan. Tiap hari mengecan itu agak nyinyir. Bakok nyinyir punya kok penyiar kok gitu kan ya itu balai gitu kan. Jadi bersama Bang Fadli deh. Jadi Bang Fadli, tadi kan aku kan ada bahas OpenAI kalau ngirim itu. Apalagi yang sempat viral petang tuh yang Ghibli petang tuh kan, Ghibli apa segala macam tuh. Nah, itu menurut Bang Fadli tuh, apakah itu memang OpenAI itu memang se-worth it itu dipakai atau Bukti worth it enggak worth-nya Gikosen Bang Oscar dan teman-teman online. Aku akhirnya berlangganan di GPT yang kata orang, aduh ngapain bayar $20 setiap bulan. Karena sepenting itulah ChatGPT, kawan-kawan. Bagi awak. Orang yang butuh satu copywriter mungkin, marketer, sales, itu bisa terpenuhi dengan ChatGPT tadi. Kalau paham dengan prompt engineering gitu ya. Prompt itu apa? Komennya ya gitu, perintahnya gitu. Itu sedang aku dalami lah. Jadi worth it. Oke. Nah, kan orang kini kok banyak yang berpikiran ya, Bang Oscar dan kawan-kawan. Aduh, dengan ada AI seperti kini kok banyak lapangan pekerjaan yang tergantikan. Iya, betul. Itu kurang tepat. Mungkin ada benarnya, tapi yang tepat adalah kalau menurut analisa sendiri ya, teman-teman, adalah justru orang-orang yang tidak menggunakan AI lah mungkin yang tergantikan. Copywriter akan tetap menjadi copywriter dengan dia menggunakan AI. Karena dia udah paham dengan konsep copywriting kan? Iya betul. Lebih mudah dong Inyo membuat nge-prompt lah istilahnya ke AI-nya. Jadi kini tuh mungkin dulu sebagai pelaksana copywriter, Inyo menulis. Nah mungkin kini kok dengan AI, si copywriter itu kayak menjadi manajernya lah. Inyo kan udah paham dengan dunia copywriting tuh. Betul. Dibanding awak yang nggak tahu copywriting, tapi kan bisa nge-prompt, tapi nggak sebaik copywriter asli. Jadi sebenarnya adalah teman-teman profesional yang tidak menggunakan AI lah yang mungkin ya kita mungkin 2030 kali ya. Banyak YouTuber bilang 2030 ada something. Kita nggak tahu ya. Allah alam ya. Nggak tahu. Tapi mungkin, kayaknya mungkin gitu. Ada tuh. Jadi teman-teman profesional yang tidak menggunakan AI lah ya mungkin yang akan tergantikan gitu. Tadi memang kebanyakan yang akhirnya AI bisa OpenAI ya membuat gambar dengan Ghibli style, anime yang lain. Ya, seperti itulah perkembangan OpenAI sekarang. Tapi kan dia tidak mengganti pekerjaan desain grafis. Betul. Desain grafis yang menggunakan AI itu justru akan lebih bagus dong. Ini membuat desain grafis. Ibarat menjadi konsepnya jatuhnya. Jadi konsepnya jadi itu tuh OpenAI itu jadi tampil OpenAI itu. Dan jangan salah kawan-kawan. Tetap gambar kalau agak ngomong image ya, digital imaging, tetap yang dibikin desain grafis itu lebih hidup. Itu persoalan AI itu, nggak tahu kalau ke depannya Bang Oscar masih kayak nggak hidup doh gambar yang di-generate oleh AI semacam OpenAI itu masih belum hidup. Nah mungkin itulah pekerjaan desain grafis tadi paham cara menghidupkan si gambar tadi kan. Betul. Balik lagi teman-teman profesional yang tidak menggunakan AI lah yang mungkin yang akan tergantikan. Jadi keniscayaan sih Bang Oscar dan teman-teman ya. AI ku harus pelajari sih. Mau sebenarnya Bang ya.
Kalau orang tua yang mungkin mohon maaf mungkin 56 tahun ke atas nggak apa-apa lah, nggak usah dipikirin AI ini Pak Bu gitu ya. Iya. Sakit malu. Jadi ingat nggak usah. Kalau bego. Iya. Belah kawan-kawannya mungkin ya paling hati mungkin milenial. Iya betul. Gen Z apalagi Gen Alpha. Gen Alpha ya. Dunia Anda lah ini. AI ini gitu. Betul. Tapi AI kok bisa menjadi suatu tren gak sih untuk saat ini di dunia digital marketing tuh Bang Wadli? Atau ada tren lain gitu untuk saat ini tuh di digital marketing? Lah AI banget sih ya. AI sadu berarti itu. Bahkan dulu kan prompt aja tuh. Prompt itu komen tuh dijual loh dulu Bang. Maksudnya kalau Bang perintah yang oke perintah itu dijual. Untuk nyusun copywriting ini promptnya. Untuk bikin caption ini perintahnya. Caption, Untuk bikin skrip video YouTube ini perintahnya. Itu dijual. Kalau kini orang yang udah biasa dengan nge-prompt, bahkan awak bisa nge-prompt sesuai style awak karena data biasa, nggak laku lagi tuh. Karena se-booming itu AI. Jadi nggak laku lagi yang prompt-prompt tadi itu. Karena orang yang data biasa dengan AI itu. Jadi ternyata prompt yang awak bikin sendiri dengan style awak sendiri lah yang sesuai dengan permintaan awak. Saking lah biasanya orang dengan AI ya. Oh kalau kini sedang sendiri mungkin scroll masih gitu kawan-kawan. Tapi kini kan lebih banyak diskusi dengan AI. Diskusi sama robot ya. Sama robot betul. Oh gitu. Awak baru dengar ternyata komen atau prompt perintah itu dijual gitu ya. Dijual Bang. Itu baru tahu sumpah. Baru tahu mana tuh yang perintah AI itu dijual. Dan kebetulan Bali. Gitu. Salah satu konsumen gitu. Dan jujur waktu itu bermanfaat sih. Karena ternyata nggak paham dengan dunia AI ya. Itu kayak apa sih gitu. Ternyata ya kata-kata ya tolong buatkan saya promosi untuk produk ini. Untuk target audiensnya gitu-gitu sebenarnya. Cuma enggak terpikir aja. Justru kini saya mau bikin caption ini akan lebih cocok karena AI kan mempelajari bagaimana awak berinteraksi dengan dan data yang awak berikan ke ini juga. Iya betul. Justru sekarang enggak usah dengan pakai prompt itu. Iya, AI menjadi sebuah keniscayaan gitu. Keniscayaan ya. Bukan apa ya, bukan kepercayaan ya, tapi niscaya sih berarti ya, bukan ini kepercayaan. Ini tadi lah ngobrol juga. Bang Oscar tadi pakai AI itu apa? Kalau untuk AI ayo. Tadi diagnosa tadi. Iya. Kalau AI itu paling untuk itu diagnosa penyakit baku dah dua sakit gitu kan. Itu sih paling ya. Kepala panjang gitu. Itu sih kasiat ikut apa gitu kan. Iya. Dunia dulu di Google mungkin ya. Iya, dulu Google. AI. Nah, kayak gitulah kini AI itu. Jadi sayang sih kawan-kawan yang nggak mempelajari AI ya. Iya. Sebermanfaat itu sih AI. Maksudnya memang pisau bermata dua ya. Iya, memang betul sih. Cuma kan ada manfaat nyatanya. Kayak pisau memang bisa untuk hal yang positif, bisa negatif. Cuma kan orang bikin pisau hanya untuk membunuh kah? Enggak dong. Pasti lebih banyak untuk hal yang positif. Iya, potong daging, sayur lah. Iya, betul. Ibaratnya mode yang orang-orang bikin ini kan soal karya tuh. Iya. Soal karyanya diambil apa segala macam. Itu kalau mau model itu tuh balik awak ya kan. Awak nio nak beli produk-produk AI, tentu lah nak nio kan. Agak kurang awak sakit nemu tuh mah kalau membeli produk-produk AI kan. Betul. Nah, itu ya hasil AI yang dikomersilkan apalagi bentuk karya orang lain gitu misalnya contohnya. Itu memanfaatkan celahnya lah yang celahnya lah jatuhnya dan gitu. Keawaman orang sih. Orang nggak paham ternyata siapapun bisa bikin gambar yang sama sebenarnya. Tapi karena orang tadi awam, ada orang-orang yang segelintir orang yang memanfaatkannya gitu. Oknum gitu. Oknum lah WhatsApp ya. Tapi banyak. Iya, oknum tapi banyak sih. Tapi Bang, aku udah terasa perbincangan Bang di ujung acara lo Bang. Mungkin ada closing statement dari Bang Fadli, seorang digital marketer itu Bang untuk mengembangkan usahanya, apalagi di dunia tren sekarang ya AI, ekonomi dan lain sebagainya itu apa pesan-pesan atau yang ingin Bang Fadli sampaikan itu? Silakan Bang Fadli. Makasih Bang Oscar. Jadi kawan-kawan Dusana, apa panggilan Dusana? Dusana online gitu ya. Pelajarilah digital marketing Dusana. Ikut saya real case-nya apa yang terjadi kini. Orang nyabui, jual balik kini
sakete menurun. Tapi ya, orang ternyata belanja juga. Paket itu dengan ju satu hari. Nah buktinya berarti orang tetap belanja. Cuma orang berpindah aja tuh dari yang offline ke online. Buat kawan-kawannya lah ada toko offline, tidak apa-apa, itu lanjutkan. Akan lebih bagus sebenarnya ketimbang yang online sih. Jadi fokus juga lah ke online. Buat juga konten, misal konten organik. Bahkan nanti karena memang lah awak jualan. Ya udah ada budget marketing kan, ngiklan lah, itu ke next stepnya kali ya. Dan tadi yang terakhir awak bahas tadi AI itu memang se-powerful itu kawan-kawan. Apapun yang awak butuhkan, cobalah tanya mungkin ya yang paling terkenal kini kan OpenAI, ChatGPT. Coba tanya, saya punya keresahan ini, kebingungan ini, masalah ini, ada solusi nggak? AI itu teman-teman yang jangan pikirkan sebuah teknologi yang rumit, enggak. Coba sih kayak awak misalnya kayak Nio Ka Dokter, tulisnya apa yang Nio sabi yang Ka Dokter itu. Nah AI akan menjawab minimal ya analisanya itu sampai data yang Nio scrap di dunia online ku lah ya. Itu akan jawab kalaupun tidak 100% lewat dari 50% lah. Benar. Keluhan itu benar ya. Tapi ujung-ujungnya pas di akhiran itu pasti selalu ada dianjurkan untuk datang ke dokter atau orang yang lebih paham. Oke, terima kasih. Siap. Mantap Bana. Jadi memang sadonya itu memang harus pelajari sebenarnya memang maupun itu karena alur atau arus globalisasi itu apalagi di dunia teknologi itu sangat luar biasa capek Bana, sangat luar biasa. Oke. Terima kasih Bana terima kasih banyak Bana Bang Fadli atas waktu-waktunya pengalamannya cerita itu luar biasa Bana. Bila-bila lah awak pertama-tama deh. Tapi maupun di podcast sampai mau maupun di luar di lain waktu lainnya. Dan sana itu pun sana podcast sampai mau tahu pada siang hari kini jangan lupa nak sana tonton tadi podcast sampai mau tako Satio hari Senin jo hari Selasa pukul sampai balik atau jam 2 siang waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Sumatera Barat, media pemersatu bangsa. Ambo Oscar mewakili kerabat kerja Sadonyo pamit undur diri dan terima kasih atas kebersamaan Anda Dun Sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa Dun Sana. See ya. Oke. Terima kasih.